Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh kita bersyukur dapat kembali bersama-sama bersekutu untuk beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, belajar dari firman-Nya, baik yang di ruangan gedung gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Ini semua karena anugerah Tuhan. Pagi ini kita akan belajar bersama-sama tentang pemerintahan manusia di atas muka bumi ini dan sejauh mana hubungan kita orang percaya dengan pemerintah. Saudara, ini penting karena kesaksian hidup kita di tengah-tengah masyarakat di mana kita tinggal, di tengah-tengah bangsa dan negara, bahkan di dunia ini di mana kita tinggal, itu akan sangat menentukan kehormatan dan kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kesaksian kita sangat penting karena hanya dengan demikian orang melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Mari kita masih belajar dari surat 1 Petrus. Kita sampai pada ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. 1 Petrus pasal 2 ayat 13 sampai 17, demikian firman Tuhan. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Haleluya, puji Tuhan. Minggu lalu melalui 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12, kita telah belajar bersama-sama bahwa sebagai orang percaya, kita adalah pendatang, kita adalah perantau di atas muka bumi ini. Kita ini orang asing. Dengan kata lain saudara, dunia atau bumi ini bukanlah rumah kita, bukanlah tempat tinggal kita. Kita tidak akan selama-lamanya menetap di atas muka bumi ini. Kita adalah kaum peziarah yang sedang melakukan perjalanan menuju ke surga. Amin. Itulah kehidupan kita. Kita mengikut Tuhan, kita mengikut Kristus, dan kita sedang menuju ke surga. Itu kehidupan kita. Nah, namun demikian saudara, sebagai warga negara kerajaan surga, sebagai peziarah yang sementara berjalan menuju ke surga, kita juga masih hidup di atas muka bumi ini. Kita juga menjadi penduduk bumi ini untuk sementara waktu. Dan sebagai penduduk bumi yang tinggal sementara waktu di bumi ini, Alkitab menegaskan kepada kita supaya kita hidup sebagai warga negara yang baik. Amin. Hidup sebagai warga negara yang baik dengan cara apa? Dengan cara tunduk pada pemerintahan yang telah ditetapkan Allah bagi kita. Saudara, kita tidak bisa berpikir, aku kan peziarah, aku bukan penduduk bumi ini, aku sementara berjalan menuju ke surga, masa bodoh dengan bumi, masa bodoh dengan masyarakat, masa bodoh dengan pemerintah, yang penting aku dapat hidup, aku selamat, aku sampai surga, selesai. Tidak demikian saudara. Alkitab tidak pernah mengajarkan kita untuk masa bodoh terhadap lingkungan di sekitar kita. Alkitab tidak mengajarkan kita untuk masa bodoh terhadap masyarakat, terhadap pemerintah, terhadap bangsa, negara, bahkan terhadap dunia ini.
Kita punya tanggung jawab yang besar selama kita hidup di atas muka bumi ini. Amin. Dalam perjalanan kita ke surga, kita juga melakukan hal-hal yang telah ditetapkan Allah bagi kita. Mari saudara, panggilan Allah bagi kita adalah hidup sebagai warga negara yang baik dengan tunduk kepada pemerintah yang telah Allah tetapkan bagi kita. Saudara, kata tunduk ini adalah kata yang sangat penting bagi Rasul Petrus. Kalau Bapak Ibu membaca dalam pasal yang kedua ini, dalam pasal yang keempat juga, bahkan pasal yang kelima, Petrus banyak berbicara tentang ketundukan. Tunduk itu sesuatu yang sangat penting. Dan kata tunduk ini dipakai dalam perihal kemiliteran. Tunduk itu berarti bahwa kita menempatkan diri di bawah atasan. Menempatkan diri di bawah orang yang pangkatnya lebih tinggi dari kita. Itu kata tunduk. Dengan demikian saudara, kata tunduk itu memiliki arti sikap hormat kepada otoritas, sikap hormat kepada atasan, sikap hormat kepada pemimpin, sikap hormat kepada pemerintah. Dan sikap hormat ini akan selalu menghasilkan ketaatan. Amin. Kalau kita menghormati otoritas di atas kita, itu akan menghasilkan ketaatan. Saudara, kalau kita tidak taat, kita tidak menghormati. Omong kosong kalau kita bicara menghormati pimpinan, menghormati pemerintah, tapi kita nggak mentaatinya, itu omong kosong. Saudara, sikap hormat kepada atasan, kepada pemimpin, kepada pemerintah akan selalu menghasilkan ketaatan. Dan tidak hanya ketaatan, orang yang taat akan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Amin. Ini arti kata dari ketundukan. Jadi kalau kita dituntut untuk tunduk kepada pemerintah, artinya bahwa sikap normal kita sebagai orang Kristen terhadap pemerintah adalah tunduk, menghormati, taat, saudara. Ya, sekalipun nantinya ada pengecualian bagaimana dengan pemerintah yang membuat kita menentang kebenaran, itu lain cerita. Tetapi sikap normal kita sebagai warga negara yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kita menghormati pemerintah dan kita taat kepada pemerintah. Nah, dari beberapa ayat yang sudah kita baca tadi, saudara, kita akan belajar sedikit tentang pemerintahan. Tidak mungkin saya membahas topik yang terlalu besar dari teks ini, tetapi itu sangat penting bagi kita, dan bagaimana seharusnya respon kita, sikap kita terhadap pemerintah. Dan saya rindu saudara dengan sikap yang benar, dengan memahami apa itu pemerintah, bagaimana sikap kita dapat menjadi saksi yang lebih efektif untuk hormat dan kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Itu tujuannya saudara, supaya nama Tuhan kita dipermuliakan. Mari kita lihat yang pertama saudara. Ternyata saudara, Allah itu membangun pemerintah, menetapkan pemerintah, membentuk pemerintahan manusia itu untuk menegakkan keadilan. Untuk mengupayakan kesejahteraan. Untuk menciptakan keamanan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Ini tujuan Allah memberikan pemerintahan, membentuk pemerintahan manusia bagi kita. Sekali lagi saudara, untuk apa? Untuk menegakkan keadilan, untuk mengupayakan kesejahteraan, dan menciptakan perdamaian di antara masyarakat. Ini tujuan Allah membentuk pemerintah. Coba kita lihat lagi ayat yang ke-14 saudara. Perhatikan. Ya, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Jadi pemerintah itu adalah untuk apa? Untuk menegakkan keadilan, untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau kita berbuat baik, kita tidak perlu takut terhadap pemerintah. Amin saudara. Justru pemerintah akan menghormati kita.
Kalau pemerintah menghormati kita, maka pemerintah juga memuliakan Tuhan Allah kita. Amin. Ini tujuan Allah. Jadi pemerintah itu baik sekali sebenarnya. Dan ini bukan tanggung jawab yang kecil, ini tanggung jawab yang besar. Menegakkan keadilan tidak mudah. Mengusahakan kesejahteraan masyarakat. Mempromosikan perdamaian. Coba kita baca dalam Roma 13 ayat yang keempat, supaya kita lebih jelas. Roma 13 ayat yang keempat. Roma pasal 13 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Ya, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Amin. Dia hamba Allah untuk kebaikan kita. Dia menyandang pedang untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Ini berbicara mengenai tanggung jawab negara untuk menyelenggarakan hukum. Bahkan termasuk hukum mati bagi pelanggar-pelanggarnya dan hukum-hukum yang lainnya untuk mewujudkan keadilan bagi semua masyarakatnya. Untuk kebaikanmu, garis bawah itu. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, adalah baik. Kalau pemerintah itu menghukum yang berbuat jahat dan menghormati yang berbuat baik. Makanya dikatakan takutlah akan dia. Karena mereka adalah hamba Allah. Luar biasa saudara, pemerintah disebut sebagai hamba Allah. Yang mengaminkan HP saudara. Aku percaya. Saudara percaya pemerintah hamba Allah? Amin. Kalau saudara tidak amin, HP bisa mengatakan amin. Hamba Allah. Saya pendeta hamba Allah, saudara orang percaya hamba Allah. Bahkan pemerintah disebut sebagai hamba Allah. Kalau kita rajin membaca perjanjian lama saudara, perjanjian lama banyak berbicara tentang raja yang bertugas untuk menegakkan keadilan, menciptakan kesejahteraan dan perdamaian di antara umat Allah. Nah saudara, ini bukan tugas yang mudah. Maka bagian kita sebagai orang percaya adalah mendukung pemerintah. Amin saudara. Menopang mereka. Ya, ini tujuan Allah menempatkan kita juga di atas muka bumi ini. Bagaimana kita mendukung pemerintah, berbicara menegakkan keadilan, saudara, membangun hukum yang baik, maka pemerintah harus memiliki standar moral yang benar. Ya, standar moral yang benar, kita bersyukur dunia mempercayai golden rule. Kalau engkau tidak ingin disakiti, jangan menyakiti dan masih punya hati nurani. Dan kita bersyukur bahwa kekristenan telah mempengaruhi begitu banyak dunia. Bahkan hukum-hukum pemerintahan di negara kita. Kita melihat pengaruh yang kuat dari prinsip-prinsip kebenaran firman Allah yang sifatnya universal. Amin. Memiliki dampak sosial yang sangat luas. Tugas pemerintah itu menetapkan atau standar moral, hal-hal moralitas. Ya, makanya kita sebagai orang percaya punya tanggung jawab yang besar untuk itu. Seperti contoh, saudara, hukum pembunuhan, hukum pencurian itu soal moral. Dan itu juga alkitabiah. Karena Alkitab berkata jangan membunuh, jangan mencuri. Amin saudara. Jangan melakukan kejahatan. Bahkan hukum-hukum yang menentang ras diskriminasi juga itu alkitabiah. Karena Alkitab berkata Allah tidak memandang muka, Allah tidak memandang bulu, Allah memperlakukan orang sama. Hukum negara harus melindungi warganya dari perbuatan dosa, dari perbuatan jahat yang dibenci oleh Tuhan.
Saudara, baru tadi pagi saya waktu sarapan duduk di depan televisi nonton berita di CNN. Seorang pegawai gereja mencabuli anak-anak di bawah umur. Berita tadi pagi. Sekarang ditangani kepolisian, itu tugas pemerintah untuk menciptakan keadilan. Amin, saudara. Jadi pemerintah ada hukum pornografi, ada hukum prostitusi, hukum narkoba dan lain-lain. Itu sifatnya moral. Itu sifatnya alkitabiah. Dan kita bersyukur kalau negara kita memiliki hukum yang menentang dosa. Dan memang pemerintah harus melindungi kita masyarakat dari berbuat dosa. Fakta bahwa ada sesuatu yang diilegalkan itu mencegah kita dari melakukan kejahatan. Ini bukan tugas yang ringan, makanya bagian kita menopang pemerintah dengan doa, bahkan dengan kontribusi kita. Supaya mereka tidak salah menetapkan tuntunan moralitas di tengah-tengah bangsa dan negara kita yang sifatnya pluralis ini, saudara ya, yang berdasar Pancasila yang majemuk ini. Kita punya peran yang sangat besar. Sekalipun kita tidak bisa memaksakan hukum-hukum Alkitabiah secara terang-terangan, secara memang itu tidak mungkin, seperti hukum perjanjian lama, orang yang berzina dirajam, tidak mungkin karena kita negara yang majemuk. Tetapi kita bisa menolong pemerintah membangun perundang-undangan atas dasar standar Alkitab yang memiliki nilai sosial yang luas. Dan ini tugas dari kita. Makanya bersyukur kalau ada anak-anak muda yang brilian, anak-anak muda yang pandai, yang mereka bisa bekerja di pemerintahan seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego di perjanjian lama. Mereka bisa mewarnai hukum di negara kita, itu luar biasa. Ada menteri-menteri kita yang Kristen. Kita berdoa tidak hanya mensponsori mereka sekolah Alkitab, tetapi mereka belajar hukum, mereka belajar tata negara, mereka belajar hubungan internasional untuk memberi kontribusi bagi hormat dan kemuliaan Tuhan Allah kita. Amin. Ini bukan tugas yang kecil, saudara. Memang seringkali banyak perdebatan kalau bicara soal moral, tetapi kita dapat memberi kontribusi yang sebaik-baiknya. Sebab memang Allah menetapkan pemerintah, menciptakan pemerintahan manusia untuk menegakkan keadilan, untuk mengusahakan kesejahteraan, dan untuk mengusahakan perdamaian di tengah-tengah masyarakat. Coba 1 Timotius 2 ayat 1-2. 1 Timotius 2 ayat 1-2. Demikian firman Tuhan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Amin. Karena tugas pemerintah adalah mengupayakan keadilan, kesejahteraan, perdamaian. Maka kita harus mendukung, mendoakan mereka, bersyafaat buat mereka supaya kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Kita doakan pemerintahan bangsa kita selalu. Amin, Bapak Ibu. Presiden, kabinetnya, lembaga-lembaga tinggi di negara ini, semua yang berurusan dengan pemerintah, kita doakan supaya apa? Supaya mereka dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, menegakkan keadilan, mengupayakan kesejahteraan, perdamaian di antara kita, sehingga kita dapat hidup tenang, hidup tentram. Itu kerinduan kita. Hanya dengan menopang pemerintah, saudara, mendoakan mereka, kita mempersiapkan generasi muda yang mampu bekerja untuk pemerintah, bekerja di lembaga-lembaga. Ini harusnya misi kita. Kadang kita terlalu sempit, ya, pemikiran kita. Kalau kita bisa menolong melalui diakonia anak-anak muda kita, mereka sekolah dengan baik, berhasil dengan baik. Mungkin mereka tidak memberikan uang kepada kita sebagai balasan, tapi kehadiran mereka sebagai anak Tuhan di tengah-tengah bangsa yang memberkati bangsa ini adalah upah yang besar bagi setiap pekerjaan kita.
Amin. Itu upaya yang besar bagi kerja kita. Masa depan bangsa kita juga tergantung apa yang kita lakukan hari ini. Karena pemerintah tidak boleh mengganggu kebebasan beragama, tidak boleh mengganggu hak asasi manusia. Hanya dengan itu ada keadilan, kesejahteraan dan perdamaian. Penting sekali bagi kita. Ya, untuk memahami ini, karena tugas negara adalah untuk menciptakan keadilan, perdamaian dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Kita perlu dukung, doakan mereka supaya kita dapat hidup tenang dan tentram dan dapat memuliakan Tuhan Allah kita Yesus Kristus. Amin. Itu luar biasa. Yang berikutnya saudara. Lalu apa maknanya tunduk kepada pemerintah saudara? Tunduk pertama-tama itu memiliki arti taat saudara. Jadi sebagai orang-orang percaya kita harus taat terhadap hukum pemerintahan. Kita mengakui hukum. Di negara kita ada undang-undang dasar tahun 45. Ada undang-undang yang lain. Tentunya kita semua tahu undang-undang itu banyak sekali undang-undang dan kita sebagai warga negara yang baik harus mematuhi undang-undang yang ada. Hukum perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Kecuali kalau hukum atau undang-undang itu memaksa kita untuk melawan Tuhan, kita tidak bisa mentaati itu. Amin. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka memilih untuk tidak taat dan dicampakkan ke perapian yang menyala-nyala karena undang-undangnya membuat mereka melawan Tuhan. Seperti Daniel sehingga dia dimasukkan ke gua singa. Tetapi oleh pertolongan Tuhan mereka semua diselamatkan. Tapi selagi hukum itu baik untuk mengupayakan ketertiban, keamanan, keadilan, kesejahteraan, kita harus mematuhinya. Amin Bapak Ibu. Ya sebagai contoh tentang hukum tentang perpajakan. Jangan sampai orang Kristen tidak tertib pajak, tidak melaporkan penghasilan, tidak melaporkan hutang, tidak membayar pajak yang harusnya dibayar. Apa kata dunia? Itu bukan kesaksian yang baik bagi kemuliaan Tuhan kita. Hukum lalu lintas. Bagaimana kalau pemain musik dengan gagahnya naik motor tanpa helm? Dalam 1 minggu bisa 2 kali kena kartu tilang. Apa kata dunia? Kita perlu mengevaluasi kekristenan kita. Apalagi di masa pandemi, di masa wabah corona ini, bagaimana kalau kita ke gereja tanpa masker? Kecuali yang berkhotbah. PSBB harus ditaati. Jangan sampai kita keluar berkendara tidak pakai masker. Ditegur kita marah. Bahkan ada banyak kasus. Ya orang-orang yang merasa punya kekuasaan ditegur oleh pegawai, tidak puas, suruh sopirnya nonjok dan lain sebagainya. Makanya gereja kita coba taat. Di depan ada semprotan disinfektan, antiseptik. Kita harus cuci tangan rajin, kita harus menggunakan masker, harus dicek suhu tubuhnya. Hanya dengan itu kita dapat dikatakan tunduk kepada pemerintah. Amin saudara. Apa yang terjadi kalau kita tidak melakukan undang-undang yang berlaku? Mereka mengatakan, jangan jadi orang Kristen. Mereka tidak taat pada undang-undang kita. Mereka tidak membayar pajak. Mereka sering melanggar lalu lintas. Mereka tidak ikut mencegah penyebaran virus corona misalkan. Tidak ada kontribusinya bagi bangsa. Dibuat apa kita jadi orang Kristen? Sama saja dengan kita. Saya lebih suka sebelum corona, gereja ini penuh. Tapi bukan soal suka tidak suka, tapi soal tunduk, taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Amin saudara. Saya yakin kalau kita difoto ini disebarluaskan keluar, wah ini menjadi berkat. Jarak yang biasanya 10 orang tinggal 3 orang.
Tapi inilah yang namanya tunduk. Taat pada perundang-undangan yang berlaku. Dan kalau kita melakukannya, nama Tuhan kita dipuji dan dipermuliakan. Kita rindu supaya kita, saudara, saya sempat buat status, kalau untuk memelihara kehidupan jasmani kita berani ambil resiko, saudara. Ya, potong rambut aja kita berani kok. Atau kalau mau saya potong boleh, siap-siap petal. Tapi ke gereja kok nggak berani. Ke dokter gigi aja berani. Ke dokter saraf berani. Masa kita ibadah nggak berani? Tetapi tetap dengan melakukan protokol kesehatan. Amin, saudara. Amin. Kalau untuk keperluan dunia kita berani, apalagi untuk kepentingan hidup kekristenan kita, untuk masalah kekekalan kerajaan surga. Ketakutan menjauhkan kita dari kasih. Karena di dalam ketakutan tidak ada kasih. Tapi kita tetap harus melakukan hukum, ketentuan. Kita tidak mengabaikan itu. Kita bersyukur kita bisa tertib. Amin, saudara. Ini satu hal yang luar biasa. Karena itu yang kehendak Allah. Taat, tunduk pada perundang-undangan yang berlaku. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Allah kita. Kemudian apa artinya tunduk? Tunduk berarti kita menunjukkan rasa hormat, saudara. Hormat, penghargaan kepada pemerintah. Kenapa, saudara? Karena ada banyak kasus kita bisa saja taat melakukan sesuatu yang diperintahkan, tetapi dengan sikap yang buruk. Dengan pikiran yang jahat. Dengan sikap yang tidak benar. Coba kalau ada cowok-cowok ganteng sudah mulai tebar pesona untuk mendapat pasangan, tiba-tiba pagi suruh beli lombok di pasar. Pergi ke pasar tapi mama ini gak bener nih. Hilang gantengku ini ke pasar. Waduh. Taat tapi sikapnya buruk. Ada banyak orang yang mungkin membayar pajak tetapi dengan dongkol. Taati aturan lalu lintas tapi tidak dengan sikap yang hormat. Atau pada masa pandemi ini kita menggerutu banyak tentang peraturan-peraturan. Kita tidak mau tertib, tidak mau disiplin. Itu juga keliru, saudara. Coba lihat ayat yang ke-17 lagi. Dari 1 Petrus ayat yang kedua itu. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu dan takutlah akan Allah. Hormatilah raja, hormatilah presiden, hormatilah pemerintah, hormatilah menteri-menterinya, hormatilah semua pemerintahan. Taat dengan sikap yang baik, benar-benar tulus dari dalam hati kita. Ini akan menjadi kesaksian yang sangat indah bagi hormat dan kemuliaan Tuhan Allah kita. Amin. Tujuan kita semuanya satu, Allah kita dipermuliakan, saudara. Ya. Lalu orang bertanya, bagaimana kalau pemerintahnya korup? Atau bagaimana kalau orangnya korup? Saudara, kalau orangnya korup kita tetap menghormati lembaganya. Amin. Karena itu sifatnya personal, oknum, pribadi. Yang namanya lembaga harus dihormati. Karena Allah menciptakan itu untuk kebaikan kita. Kemudian saudara, yang selanjutnya tunduk itu juga berarti bahwa kita aktif melakukan perbuatan baik. Ayat yang ke-15 kita baca, aktif melakukan perbuatan baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Bapak Ibu jangan bingung, konteks pada waktu itu adalah bahwa
tempat di mana orang-orang percaya pada waktu itu tinggal membenci kekristenan, memfitnah kekristenan, menganiaya. Kita tahu bahwa surat ini ditujukan kepada jemaat yang tersebar di berbagai daerah karena aniaya. Tidak berarti Petrus menyebut pemerintah pada waktu itu bodoh, tetapi bukan, mereka bersikap bodoh dengan memfitnah, dengan membenci kekristenan. Perbuatan baik dikatakan itu akan membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Maksudnya apa, saudara? Pada konteksnya, pada kejadian waktu itu, saudara, penguasa-penguasa memfitnah kekristenan, penguasa-penguasa membenci, menganiaya, mengatakan yang salah tentang kekristenan. Kekristenan itu jahat, kanibal, melakukan kemezuman. Perbuatan baiklah yang akan membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh itu. Membungkam berarti apa? Memberangus mereka. Sebab ternyata yang mereka katakan tidak benar. Sebab kita menunjukkan kesaksian yang baik. Amin. Jadi kalau ada orang yang memfitnah kita, tidak usah bingung-bingung dengan membuat omongan. Tunjukkan dengan perbuatan yang baik, maka itu akan membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Amin, saudara. Kadang kita ini tidak bisa tidak, omongan lawan omongan. Saudara, tunjukkanlah sikap kita. Karena pada akhirnya orang itu akan dikenali dari buahnya. Orang bisa ngomong tentang dirinya muluk-muluk, tapi bagaimana perilakunya? Sehari-hari, sikapnya. Dan kalau kita terus berbuat baik, itu akan membungkam orang-orang yang memfitnah, yang mencela kita, yang mengatakan hal-hal yang buruk tentang kita. Lakukan saja perbuatan baik, engkau akan menuai kehormatan dari Tuhan dan dari manusia. Amin. Oh, ternyata salah yang diomong. Oh, ternyata orang Kristen itu begini. Oh, ternyata dia baik. Ya, oh ternyata dia baik. Ya kan begitu, saudara. Hemat energi dengan membela diri dengan perkataan, tapi tunjukkan siapa kita yang sesungguhnya dengan perbuatan-perbuatan baik kita setiap hari. Coba Titus 3 lagi. Titus 3 ayat 1 dan ayat yang kedua. Titus pasal 3. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Amin. Ini tugas dan tanggung jawab kita orang-orang percaya. Tunduk, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Tidak memfitnah, banyak orang membalas fitnah dengan fitnah. Kan kita seringnya gitu ya, kalau udah abang, oh kalau dia itu gini, dia itu gini. Saudara, kalau kita mendengar orang ngomongin jelek tentang orang lain, jangan langsung percaya dulu dah. Cek dulu kehidupannya. Amin. Ini penting. Kadang kita mudah sekali diprovokasi dan perkataan. Sedikit saja udah membuat pikiran kita berubah, sikap kita berubah. Taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Itu saja tugas kita. Bahkan dikatakan selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Saudara, kalau ditilang marah-marah atau lemah lembut? Kalau ditegur marah-marah atau ramah dan lemah lembut? Saudara, ketika kita hidup dalam tuntutan firman Allah ini, kita siap melakukan pekerjaan baik, maka itu menjadi kesaksian yang kuat tentang
kekristenan, kesaksian yang indah yang akan memuliakan Tuhan Allah kita Yesus Kristus. Tapi kalau orang yang mengaku Kristen bersifat sebaliknya, saudara, memfitnah, bertengkar, kasar, itu akan menghancurkan kekristenan. Orang akan bilang, wong Kristen, propagandanya aja yang baik, tapi nyatanya. Saudara, ketika bangsa Israel dibuang ke Babel, saudara, itu adalah contoh bagi kita. Keadaan mereka sama seperti keadaan kita. Mereka ada di Babel sebagai orang asing. Mereka adalah pendatang, mereka perantau karena mereka dibuang di sana. Dan mereka merindukan kembali ke tanah perjanjian. Sama seperti kita. Kita orang asing di sini. Kita pendatang, kita perantau. Dan demikianlah kita sedang berziarah saja. Kita menuju ke surga kekal yang dijanjikan kepada kita. Lalu ada pesan yang sangat luar biasa yang menjadi contoh bagi kita, saudara. Coba lihat Yeremia 29 ayat 5-7. Yeremia 29 ayat 5-7. Ini contoh yang baik untuk kehidupan kita di atas muka bumi ini. Yeremia 29 ayat 5-7. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kamu. Amin. Kita memang bukan penduduk bumi, kita memang hanya sementara di sini, tapi ketika Tuhan masih mempercayakan kita hidup di bumi, saudara, berjuanglah untuk hidup yang baik. Amin. Bekerjalah dan Tuhan akan memberi keberhasilan. Bangun rumah, berkeluarga, lahirkan anak-anak yang baik. Carikan istri buat anakmu laki-laki. Jangan biarkan anakmu laki-laki salah cari istri sendiri. Orang tua juga perlu aktif dan jadi mak comblang yang baik. Jangan sampai nanti dia naksir yang gak seiman lagi, susah. Carikan suami bagi anak-anakmu perempuan. Sukseslah. Kerja yang baik. Usahakan kesejahteraan kota, tempat di mana kamu aku buang. Karena kesejahteraan tempat itu, kota itu adalah kesejahteraan kamu juga. Bertepatan kita tinggal di kota ini, di kabupaten ini, saudara. Bekerja dengan baik, bisnis yang baik, jadikan usahamu besar, bangun keluarga yang baik, bertambah banyak. Dan usahakanlah kesejahteraan untuk kota ini. Amin, saudara. Jangan kaya untuk diri sendiri. Kadang saya ini sedikit sedih kalau kita ini di kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Dari orang gereja kita kurang sekali. Kalau Bapak Ibu berkelebihan, kontribusi untuk membantu sekolah-sekolah, membantu kelompok-kelompok masyarakat marginal, membantu orang-orang yang lemah. Bisa bergerak sebagai pribadi atas nama anak Tuhan, bergerak sebagai gereja. Amin, saudara. Bukan untuk kesombongan kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan kita. Kita nggak boleh pelit pada lingkungan di sekitar kita. Sejahterakanlah lingkungan gereja ini. Sejahterakanlah lingkungan di mana kita tinggal, kabupaten ini, kota ini. Karena kalau mereka sejahtera, kita bisa tidur nyenyak juga. Amin. Banyak orang yang berpikir, bagaimana kalau ekonomi tidak pulih sampai bulan Desember? Waduh, khawatir kejahatan di mana-mana. Kalau kita punya kontribusi mensejahterakan kota ini, meringankan beban masyarakat, paling tidak bisa makan, bisa minum dengan baik, kita juga tidak kekurangan.
orang berbuat baik tidak akan pernah jadi miskin. Amin. Memberi tidak harus pada saat kita punya berkelebihan. Memberi dari kekurangan. Seperti janda di Sarfat itu, saudara. Aku cuma punya tepung sedikit, minyak sedikit. Aku akan mencari kayu bakar. Aku memasak dan aku tinggal tunggu mati. Lakukan dulu kehendak Tuhan. Buat dulu bagiku sedikit aja. Tidak banyak. Buatkan roti kecil saja. Elia nggak bilang, buatkan aku yang gede ya, yang kenyang. Tidak, sedikit saja. Kecil roti bundar kecil buat aku. Kalau saya bakpao kecil satu nggak cukup, saudara. Saya ini bakpaunya paling tidak sealkitab ini baru kenyang. Artinya 2 bakpao. Kecil aja. Tapi ketika orang menjadi berkat, saudara. Dia terpelihara sampai musim hujan turun. Amin. Amin. Jadi kalau kita memberi bukan karena kita punya banyak, tidak. Kadang kita menabur dengan air mata, nangis. Aduh, aku saja ya gak cukup, tapi ya apa, bagi. Ada satu cerita, anjing kesayangan dekat dengan tuannya, ditinggal keluar kota, lama gak dikasih makan. Kelaparan, akhirnya dia memakan tuannya. Jadi berkat, sejahterakan tempat di mana kita tinggal. Karena sejahtera mereka, sejahtera kita. Amin, saudara. Ya mungkin kita bisa memberi bantuan secara langsung ikannya, tapi mungkin kita punya lapangan pekerjaan, pekerjakan mereka dengan waspada, dengan hati-hati tentunya. Semata-mata bukan untuk kita, saudara. Tapi untuk hormat dan kemuliaan Tuhan Allah kita. Amin. Lalu kenapa kita tunduk, harus tunduk pada pemerintah? Alasannya karena Allah, saudara. Karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita baca lagi ayat yang ke-13. Dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-13. Tunduklah karena Allah. Perhatikan itu. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Kenapa kita mau mentaati hukum? Kenapa kita mau menghormati dan melakukan setiap pekerjaan baik dengan aktif? Karena Allah, saudara. Jadi tunduklah karena Allah. Tidak ada alasan yang lain. Semua karena Allah. Dalam Roma 13 ayat 1 yang kedua dikatakan. Coba Roma 13 ayat 1 dan 2 lagi. Kita perlu membaca ini lagi. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Luar biasa. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Mereka hamba Allah, saudara. Dengan kata lain, kalau kita tunduk kepada pemerintah yang ditetapkan oleh Allah yang adalah hamba Allah, maka kita tunduk kepada Allah juga. Amin. Dalam Daniel pasal 2 ayat 21 dikatakan Tuhan yang memecat raja, Tuhan yang mengangkat raja. Saudara, kita harus yakin bahwa semua pemerintahan itu datangnya dari Allah. Siapapun yang jadi pemerintah itu datangnya dari Allah. Karena dia yang memecat raja, dia yang mengangkat raja, dia yang menetapkan pemimpin. Amin. Dan kalau kita tunduk kepada mereka yang ditetapkan oleh Allah sebagai pemimpin, kita tunduk kepada Allah. Mari kita hidup sebagai orang merdeka. Merdeka dalam pengertian bukan berbuat jahat, tetapi merdeka melakukan kehendak Allah. Tunduk, menghormati mereka.
Itu penting. Apa maksudnya lagi? Karena kita diidentifikasikan dengan Allah. Karena Allah, maka ketundukan kita kepada pemerintah itu berdasarkan Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, kita punya tanggung jawab terhadap bangsa dan negara ini. Ya. Saya juga tidak terima kalau dikatakan bahwa kemerdekaan kita tidak ada sangkut pautnya, nggak ada bagian kita orang percaya di bumi ini. Karena memang seolah-olah kita menjauhkan dari pemerintah, kita suka ngumpet sendiri, nggak mau menjadi terang, itu menjadi persoalan. Rasanya yang berjuang itu bukan kita. Saudara, kalau bangsa ini dijajah, saudara siap angkat senjata? Siap membela kedaulatan tanah air? Karena pemerintah harus menjaga kedaulatan bangsanya untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Kalau bangsa ini dijajah, Gary biasa pegang piano, bisa pegang bambu runcing. Ini ngomong kehidupan real untuk kemuliaan Tuhan kita. Amin, saudara. Kita punya tanggung jawab. Secara politik kita punya tanggung jawab juga. Anak-anak muda yang brilian bisa bergerak di bidang politik. Kenapa itu? Karena memang, saudara, pemerintah itu untuk mengupayakan perdamaian, mengupayakan kesejahteraan, keadilan, itu masalah politik juga. Tapi jangan sampai kita berpolitik untuk kepentingan pribadi. Karena cara Allah berkomunikasi dengan dunia, cara Allah berbicara kepada dunia, cara Allah memperbaiki dunia adalah melalui pemberitaan firman. Amin. Melalui pemberitaan Injil Yesus Kristus. Jadi kita berpolitik bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi berpolitik untuk kepentingan Allah. Supaya melalui kegiatan politik kita, pemerintah dapat melakukan kehendak Allah, menegakkan keadilan, mengupayakan kesejahteraan, dan ketertiban, keamanan, supaya kita dapat hidup tenang. Amin, Bapak Ibu. Dapat hidup sejahtera di negeri ini. Saudara, menarik sekali kalau kita membaca dalam ayat yang ke-17 dikatakan, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Kok kenapa dalam konteks pemerintah ada kata-kata kasihilah saudara-saudaramu? Saudara, kalau kita umat Tuhan bertengkar, tidak menjadi kesaksian bagi kemuliaan Tuhan kita. Amin. Rukun, saudara. Gereja harus rukun. Karena hanya dengan rukun, maka dunia tahu bahwa Allah lah yang mengutus kita. Dalam doa Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-17. Kalau kita rukun, kalau kita bersatu, dunia akan tahu bahwa Yesus telah mengutus kita menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Yang terakhir, saudara, sebatas mana kita tunduk, sebatas mana kita taat hukum, sebatas sejauh mana kita menghormati, sejauh mana kita berbuat baik. Sejauh pemerintah, sejauh undang-undang tidak membuat kita melawan Tuhan. Amin. Amin. Lihat ayat yang ke-17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja, hormati pemerintah, hormati pemimpin. Tetapi saudara, kita tidak bisa mensejajarkan pemerintahan dunia dengan Allah. Allah menempatkan pemerintah dalam porsi yang tepat. Dia berhak menerima kehormatan yang tepat, tetapi tidak pernah sejajar dengan Tuhan. Kalau pemerintah melakukan tanggung jawabnya yang ditetapkan Allah untuk mengupayakan
keamanan, perdamaian, ketertiban, keadilan, maka kita harus support, mendoakan terus mendukungnya. Tapi kalau mereka melakukan pelanggaran, saudara, kita harus berani menghadapinya dengan lebih memilih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Daniel sebagai contoh, Sadrak, Mesak, Abednego sebagai contoh. Kisah para rasul, Rasul Petrus mengatakan, kami lebih takut kepada Allah daripada takut kepada manusia. Makanya kita berdoa supaya pemerintah kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Supaya mereka menciptakan undang-undang yang sesuai dengan norma Golden Rule, yang tidak melegalkan kejahatan, melegalkan dosa. Kalau ada dosa dilegalkan, anak Tuhan tidak melakukan itu. Amin. Tapi kita akan juga berusaha melalui proses hukum supaya dosa itu dilawan. Karena pemerintah berusaha untuk mencegah masyarakatnya dari berbuat dosa dan melakukan kejahatan. Saudara, di akhir khotbah saya mau mengungkapkan seperti ini. Kalau kita sungguh-sungguh fokus pada kerajaan Allah, maka kita juga akan fokus melakukan kehendak Tuhan di atas muka bumi ini. Amin. Kalau kita rindu kedatangan Tuhan kembali menjemput kita umat ketebusannya, maka hari ini selagi ada waktu kita akan membangun masyarakat di sekitar kita. Menjadi berkat. Tidak acuh tak acuh, justru kalau kita acuh tak acuh kita hidup duniawi, saudara. Ingat, kita diberi tugas dan tanggung jawab. Supaya tatkala Tuhan memanggil kita, kita telah memuliakan Tuhan Allah kita melalui perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Amin. Mari selalu lihat dirimu sebagai musafir, berziarah, pendatang, perantau, kita sedang menuju surga. Tapi kita juga harus menjadi warga negara yang baik di atas muka bumi ini. Menjadi warga negara Indonesia yang baik. Tunduklah kepada pemerintah. Taat hukum. Hormati pemerintah. Dan lakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Supaya melaluinya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Amin. Mari sama-sama kita berdiri.